Oke, jadi video pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghubungkan antara satu device ke device yang lainnya ya. Lebih tepatnya menghubungkan antara OS 1 ya, contohnya Ubuntu server, ke OS yang lainnya ya, contohnya Windows. Oke, saya buka di sini VirtualBox-nya ya. Kalian bisa lihat sini ada VirtualBox. Di sini saya sudah install Ubuntu server, tinggal saya klik start. Oke, ini saya percepat saja. Oke, jadi di sini kita diminta untuk login. Kalian bisa login dengan user masing-masing ya. Saya login dengan user saya, masukkan password, enter. Oke, saya sudah berhasil masuk. Di sini saya clear dulu. Oke, jadi pada prinsipnya di sini ada dua OS ya. Yang pertama adalah Ubuntu server ya, sebagai OS VirtualBox yang berada di dalam VirtualBox. Jadi OS ini virtual ya. Namun tetap masih bisa dibilang bahwa dalam video ini di sini ada dua OS yang berbeda. Ini Ubuntu server, kemudian yang ini ya, yang browser saya ini ya, ini adalah Windows. Tampilan yang luas ini Windows saya, Windows 10. Oke, jadi targetnya adalah saya mau menghubungkan antara Ubuntu server yang ini dengan Windows saya ini ya. Jadi nanti kita mengeceknya dengan cara kita ping koneksinya apakah berhasil atau tidak ya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana membuat IP address. Nah, sekarang kita mau menghubungkan IP address itu dengan IP address di device yang lainnya ya. Oke, pada pertemuan pertama saya pernah membahas tentang NAT ya, Network Address Translation atau NAT ya. Nah, oke, posisinya untuk NAT itu ada di sini ya. Kalian bisa lihat di sini ya, adapter NAT. Kalian klik kanan, kemudian pilih network setting. Oke, di sini defaultnya NAT ya. Karena ini adalah dua device yang berbeda secara virtual ya, Ubuntu server dan Windows 10. Nah, saya mau dia seolah-olah Ubuntu server ini terkoneksi menggunakan kabel ya ke Windows. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian tidak menggunakan VirtualBox, itu kalian menggunakan dua PC, satu PC atau dua laptop ya. Satu laptop itu menggunakan OS atau sistem operasi Ubuntu server, kemudian device yang lainnya atau laptop yang lainnya itu menggunakan Windows 10 ya. Nah, kalian ingin menghubungkan, otomatis salah satu caranya adalah menghubungkan menggunakan kabelan. Nah, tetapi karena kita menggunakan VirtualBox di sini ya, jadi untuk menghubungkan antara OS ini, OS Ubuntu server dengan Windows 10, itu kita menggunakan juga yang namanya kabelan tetapi dalam bentuk virtual ya, karena ini virtual. Oke, cara setnya ya di bagian networking ya, di bagian network sini ada pilihan NAT, kemudian kita pilih di sini host only adapter ya. Jadi ketika kalian menginstal VirtualBox itu sebenarnya sudah ada Ethernet virtual yang terinstall secara otomatis. Nah, kita pilih di sini host only adapter. Karena kenapa kita akan menggunakan host only adapter ini? Jadi dia sebagai kabel Ethernet virtual. Host only adapter kita pilih, kemudian pilih di sini VirtualBox host only Ethernet adapter ya. Ini dipilih karena memang ini cuma satu ya. Kemudian kita klik advance ya. Kalian bisa cek settingannya, pastikan sama. Kabel connect memang secara default ya terkoneksi. Kita oke ya. Oke, jadi adapternya di reset. Saya Ctrl C untuk interrupt, saya clear kembali. Oke, jadi Ubuntu server sudah terkoneksi ke Windows ya, menggunakan kabel LAN secara virtual. Oke, nah sekarang saya mau cek apakah memang Windows ini sudah terhubung secara virtual ya. Nah, kalian bisa cek di sini. Di sini ada jaringannya di sini ya. Nah, ini kalian bisa klik kanan, kemudian open network dan internet setting, klik.
Oke, jadi di sini ada tulisan change adapter setting ya. Change adapter setting, kalian klik. Di sini ada Ethernet dan ada Ethernet 2. Jadi Ethernet di sini ini adalah punya Windows ya, secara fisik. Jadi ini sebenarnya punya Windows secara fisik ya, tapi saya tidak gunakan karena memang saya tidak lagi colok kabel Ethernet. Kemudian di sini ada Ethernet 2. Nah, ini yang disebut dengan Ethernet virtual ya. Nah, yang punya VirtualBox. Jadi nanti Ethernet 2 ini yang akan terhubung ke VirtualBox, ke Ethernet Ubuntu server ya. Dia akan terhubung ke Ethernet Ubuntu server. Oke. Nah, saya mau Ethernet ini ada jaringan internetnya ya. Jadi caranya bagaimana? Nah, kalian bisa klik di sini. Jadi saya connect ya, saya connect di sini SSID-nya Ciciva-nya. Saya connect di sini ya. Saya connect di sini dan di sini ada internetnya. Saya mau share internet ini ke sini, Ethernet 2. Oke, caranya klik kanan di bagian WiFi kalian yang terkoneksi ke internet. Kemudian di sini ada properties ya. Kemudian di sini ada tab networking dan sharing. Nah, kalian pilih sharing ya. Kelihatan? Oke, kemudian kalian izinkan allow. Kemudian terakhir pilih mau di-share kemana? Ke Ethernet atau ke Ethernet 2 ya, karena kita sudah tahu bahwa Ethernet 2 ini adalah VirtualBox ya, jadi kita share ke sini Ethernet 2. Oke, kemudian kita yes, kalian bisa lihat ya, WiFi ini sudah terseret ya, sudah di-share ke sini. Jadi Ethernet 2 ini sudah ada internetnya. Oke, nah sekarang kita cek berapa IP dari Ethernet ini. Klik kanan ya, klik kanan, properties, kemudian IP version 4. Nah, kalian bisa lihat secara otomatis sudah diberikan IP ya, 192.168.137.1. So, kita harus mengikuti IP ini ya. Kita harus mengikuti IP yang ada di Windows ini, kemudian kita masukkan ke Ubuntu server. Karena kenapa? Kita harus mengikuti jaringannya ya. Jadi perhatikan baik-baik, network ID itu ada 3 segmen, 192, 168, 137. Ya, ini network ID dan ini harus sama. Harus sama. Kalau misalnya syarat untuk terkoneksi antara satu device ke device lain dalam satu jaringan, ini harus sama 3 segmen ini. Yang harus beda adalah ekornya ya, host ID-nya. Nah, ini harus beda. Oke, kita harus samakan ini 192, 168, 137 ya. Oke. Saya close ini, saya oke, jadi ini sudah ada internetnya ya, saya sudah share. Oke, kita masuk ke Ubuntu server. Oke, jadi Ubuntu server sudah terkoneksi ke Windows menggunakan kabel Ethernet virtual ya, kabel Ethernet yang tidak kelihatan. Saya buka konfigurasinya ya, kemudian saya ketik sudo. Karena saya harus minta izin, kemudian saya buka menggunakan nano ya. Kemudian lokasi penyimpanannya ada di root, etc, kemudian netplan ya, kemudian 00 installer ya. Saya tap saja supaya langsung enter. Minta password, saya masukkan password, enter. Oke, jadi di sini saya sudah setting ya. Kalian tinggal cocokkan saja. Di sini saya sudah setting 192, 168, 137. 3 segmen ini harus sama dengan di Windows ya, karena ini mesti satu jaringan. Nah, kalau saya bilang satu jaringan berarti saya berbicara masalah 3 segmen ini di IP-nya ya. Kemudian yang membedakan nanti ekornya. Ya, ekornya tidak boleh sama ya. Ini menandakan bahwa jumlah node yang terkoneksi. Nah, 137.1 itu sudah digunakan oleh Windows ya. Kalian bisa cek tadi 137.1 sudah digunakan oleh Windows. Nah, kita harus bedakan dengan Ubuntu server ya. Jadi 137.2 bisa ya, titik 10 juga bisa. Oke, saya mau coba titik 31 ya. Contoh ekor dari NIM kalian. Contoh 31. Kemudian di gateway-nya ya, ini mesti ekornya 1 ya. 192, 168, 137.1 ya, selalunya seperti itu untuk gateway. Perhatikan jaringannya harus sama ya, 192, 168, 137. Nah, itu gateway-nya.
Kemudian DNS-nya saya gunakan di sini Google DNS ya. Addresses 8.8.8.8.4.4 ya. Kemudian di HCP no ya. Nah, cukup itu saja 4 poin yang saya setting. Kalian bisa ikuti nanti, ubah-ubah saja IP-nya ya sesuai dengan ekor NIM kalian. Oke, saya save, Ctrl O ya. Kemudian enter, Ctrl X. Ya, saya sudah keluar di sini. Oke, saya clear saja. Oke, kemudian setelah saya konfigurasi, saya apply pengaturannya ya dengan cara sudo netplan apply, enter. Oke, tidak ada error, berarti sudah berhasil konfigurasinya. Saya sudah setting IP di Ubuntu server ini ya. Sudah satu jaringan dengan Windows ya. Oke. Nah, sekarang saya sudah setting IP di Ubuntu server dan di Windows juga sudah ada IP-nya secara otomatis. Dan mereka sudah satu jaringan, mereka sudah terkoneksi dengan kabel dan sudah satu jaringan, yaitu satu jaringan maksudnya 192.168.137. Oke, sekarang saya mau cek IP saya yang saya sudah setting tadi ya, ifconfig. Saya ketik ifconfig, enter. Kalian bisa lihat ya, IP-nya di sini sudah berubah ya, 192.168.137.31 ya. Oke, sekarang saya mau coba ping Google. Apakah memang IP yang saya masukkan ini adalah IP internet ya? Istilahnya IP ini bisa mengakses internet. Oke, saya akan cek Google, ping google.com, enter. Oke, ternyata reply ya, ada balasan dari Google. Ternyata IP ini sudah ada internetnya. Saya interrupt, Ctrl C, kemudian saya clear lagi. Oke. Sekarang saya mau ping teman saya ya. Istilahnya saya mau ping Windows yang ini. Nah, dia punya IP adalah, kalian bisa cek properties Internet Protocol version 4. Nah, dia punya 192.168.137.1. Saya mau ping ini ya, Windows ini. Oke, saya close. Saya mau ping dia, ping 192.168.137.31. Oke, saya ping dulu diri sendiri ya. Apakah memang berhasil, kita buktikan ya. Jadi IP Ubuntu server ini adalah 137.31, enter. Dan ternyata berhasil ya. Saya interrupt, kemudian saya clear dulu. Saya ping sekarang komputer Windows saya ya, ping 192.168.137. Berapa tadi IP-nya? .1 ya. Saya enter. Oke. Jadi di sini ada delay. Kalau misalnya delay seperti ini menandakan bahwa ada trouble ya. Oke, biasanya Windows ini sangat ketat dalam penanganan jaringan ya. Nah, kita mesti matikan dulu dinding keamanannya atau Windows firewall-nya ya. Oke, caranya kalian bisa klik di sini. Jadi ini ngehang ya. Kalian tidak bisa ngeping Windows karena Windows ada sistem keamanannya. Oke, kita matikan untuk sementara waktu ya. Oke, kita klik kanan di sini di jaringannya ya. Kemudian kalian bisa lihat Open Network Internet Setting. Kita klik. Kemudian paling bawah di sini ada Windows Firewall ya. Kalian klik Windows Firewall, kemudian ada 3 di sini, network, domain, private, dan public. Nah, ini semua on semua ya. Nah, di sini ada tulisan aktif, berarti jaringan yang kita gunakan adalah private network ya. Ini sudah aktif. Dan saya mematikan firewallnya ya. Private network ini saya mematikan firewallnya. Kalian bisa klik private network, kemudian off, yes. Oke. Kalian bisa lihat ya, di sini langsung berhasil ngeping ya. Jadi saya sudah berhasil ngeping dari Ubuntu ya. Saya close dulu ini. Saya berhasil ngeping dari Ubuntu ke Windows ya. Dari Ubuntu server ke Windows. Oke, sekarang saya mau ngeping dari Windows ke Ubuntu. Apakah berhasil juga? Oke, cara ngeping dari Windows ke Ubuntu. Nah, kalian bisa klik sini, kalian cari saja cmd ya, ketik cmd command prompt,
enter ya. Kemudian kalian ketik juga sama seperti yang di Ubuntu server perintahnya ya. Kalian ketik ping ya 192.168.137. Oke, yang mana mau di ping? Jadi Windows ini mau ngeping ke Ubuntu server ya. Jadi kita mesti tahu alamat IP Ubuntu server. Kita sudah setting alamat IP-nya 137.31 ya. Oke, sekarang kita tulis di sini 31. Enter. Nah, kalian bisa lihat berhasil ya. Windows berhasil ngeping ke Ubuntu. Begitu pula Ubuntu berhasil ngeping ke Windows. Nah, tapi kalian bisa lihat sini Ubuntu server ngepingnya secara terus-menerus ya. Nah, sedangkan di Windows ini langsung interrupt secara otomatis, diberhentikan secara otomatis. Nah, cara mau dia ngeping secara terus-menerus, kalian ketik lagi ping 192.168.137. IP dari Ubuntu server itu 31. Nah, spasi minus T, enter. Dia akan ngeping secara terus-menerus tanpa ada interrupt ya. Oke, ini sudah berhasil ya. Windows ngeping ke sini dan Ubuntu server ngeping ke sini. Oke, silakan dipraktekkan.